Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah akuntansi biaya pada kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis biaya pemasaran dengan anggota saya Andina Vitasari dengan NIM 20612011006 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Apriska Dewi Skarwati dengan NIM 20612011010. Yang pertama, pengertian. Dalam arti sempit, biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjual dan membawa produk ke pasar. Dalam arti luas, biaya produksi adalah semua biaya yang terjadi sejak saat produk selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang, sampai dengan produk tersebut diubah kembali dalam bentuk uang tunai. Pembagian biaya pemasaran. Secara garis besar, biaya pemasaran dapat dibagi menjadi dua golongan. Biaya untuk mendapatkan pesanan, yaitu semua biaya yang dikeluarkan dalam usaha untuk memperoleh pesanan. Yang kedua, biaya untuk memenuhi pemesanan, yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk mengusahakan agar semua produk sampai ke tangan pembeli. Dan biaya-biaya untuk mengumpulkan piutang dari pembeli. Menurut fungsi pemasaran, 1. Fungsi penjualan. Fungsi ini terdiri dari kegiatan untuk memenuhi pesanan yang diterima dari pelanggan, contoh gaji salesman, bonus, komisi, biaya perjalanan. 2. Fungsi advertensi, yaitu fungsi yang terdiri dari kegiatan perancangan yang dan pelaksanaan kegiatan order getting melalui kegiatan advertensi dan promosi. Contoh, gaji karyawan, bagian advertensi, biaya iklan, biaya promosi, dan lain-lain. Ketiga, fungsi pergudangan. Fungsi ini terdiri dari kegiatan penyimpanan produk jadi untuk dijual. Contoh, gaji karyawan gudang, sewa gedung, dan lain-lain. Bagian keempat, biaya pembungkusan dan pengiriman. Fungsi ini terdiri dari kegiatan pembungkusan produk dan pengiriman produk kepada pembeli. Contoh, gaji karyawan kepada bagian pembungkusan dan pengiriman, biaya eksploitasi truk, biaya pengiriman, biaya angkut produk yang dikembalikan, dan lain-lain. Kelima, fungsi kredit dan penagihan. Fungsi ini terdiri dari kegiatan pemantauan kemampuan keuangan pelanggan dan penagihan piutang dari pelanggan. Contoh, gaji karyawan bagian kredit dan penagihan, biaya kerugian, penghapusan piutang, potongan tunai. Keenam, fungsi akuntansi pemasaran. Fungsi ini terdiri dari kegiatan pembuatan faktur dan penyelenggaraan catatan akuntansi penjualan. Contoh, gaji karyawan, bagian administrasi pemasaran. Selanjutnya, karakteristik. Yang pertama, banyak ragam kegiatan pemasaran ditempuh oleh perusahaan dalam memasarkan produknya, sehingga perusahaan sejenis produknya belum tentu menempuh cara pemasaran yang sama. Yang kedua, kegiatan pemasaran seringkali mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan perubahan kondisi pasar. Ketiga, kegiatan pemasaran berhadapan dengan konsumen yang merupakan variabel yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Keempat, biaya pemasaran terdapat biaya tidak langsung dan biaya bersama joint costs yang lebih sulit pemecahannya bila dibandingkan dengan yang terdapat dalam biaya produk. Cara analisis biaya pemasaran.
Analisis biaya pemasaran bertujuan untuk penentuan harga pokok produk, pengendalian biaya, perencanaan, dan pengarahan kegiatan pemasaran. Cara analisis biaya pemasaran dapat digolongkan menjadi dua. Pertama, analisis biaya pemasaran menurut jenis biaya atau objek pengeluaran. Kedua, analisis biaya pemasaran menurut fungsi pemasaran. Ketiga, analisis biaya pemasaran menurut usaha pemasaran. Nah, untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh teman saya, Apriska Dewi Sekarwati. Nah, teman-teman, silahkan disimak penjelasan dari teman saya, Apriska Dewi Sekarwati. Menurut jenis biaya atau objek pengeluaran. A. Dalam cara ini, biaya pemasaran dipecah sesuai dengan jenis-jenis biaya pemasaran. B. Dalam cara analisis ini, manajemen dapat mengetahui rincian jenis biaya pemasaran, namun tidak dapat memperoleh informasi mengenai biaya yang telah dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan pemasaran tertentu. C. Oleh karena itu, cara analisis ini hanya baik dilakukan jika manajemen tidak menghadapi masalah pengukuran efisiensi kegiatan pemasaran tertentu. D. Contoh: gaji, biaya iklan, biaya pemeliharaan truk, dan lain-lain. Menurut fungsinya. A. Analisis biaya pemasaran menurut fungsi pemasaran bertujuan untuk pengendalian biaya, dan untuk analisis biaya pemasaran menurut usaha pemasaran. B. Langkah analisis biaya pemasaran menurut fungsi pemasaran adalah sebagai berikut. 1. Menentukan dengan jelas fungsi-fungsi pemasaran sehingga dapat ditentukan secara tepat manajer yang bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi tersebut. 2. Menggolongkan tiap-tiap jenis biaya pemasaran sesuai dengan fungsinya. 3. Menentukan satuan ukuran jasa yang dihasilkan oleh tiap-tiap fungsi. 4. Menentukan biaya persatuan kegiatan pemasaran dengan cara membagi total biaya pemasaran yang dikeluarkan untuk fungsi tertentu dengan jumlah satuan jasa yang dihasilkan oleh fungsi yang bersangkutan. Menurut usaha pemasaran. A. Analisis biaya pemasaran yang dapat menyajikan ke depan manajemen profitability usaha pemasaran tertentu. B. Analisis biaya pemasaran menurut usaha pemasaran dapat dibagi sebagai berikut. 1. Menurut jenis produk. 2. Menurut daerah pemasaran. 3. Menurut besar pesanan. 4. Menurut saluran distribusi. C. Langkah-langkah yang harus ditempuh di dalam melakukan analisis biaya pemasaran. 1. Menggolongkan jenis biaya pemasaran menurut fungsinya. 2. Menentukan jenis analisis yang akan dijalankan menurut jenis produk. 3. Menggolongkan jenis biaya pemasaran ke dalam biaya langsung, biaya setengah langsung, dan biaya tak langsung. 4. Menentukan dasar alokasi biaya pemasaran. 5. Mencari hubungan antara biaya dengan penghasilan yang diperoleh dari pengeluaran biaya tersebut. Manfaat analisis biaya pemasaran menurut jenis produk. 1. Dapat menentukan profitabilitas tiap-tiap jenis produk. 2. Membantu dalam memperkirakan pengaruh perubahan produk dan metode penjualan produk terhadap biaya dan laba. 3. Memberikan informasi biaya untuk pengambilan keputusan penentuan harga jual produk. Manfaat analisis biaya pemasaran menurut daerah pemasaran.
1. Pengendalian biaya pemasaran yang terjadi dalam tiap-tiap daerah pemasaran. 2. Mengarahkan pemasaran produk pada daerah pemasaran yang memberikan laba tinggi. Presentasi dari kelompok 12 tentang analisis biaya pemasaran untuk tugas mata kuliah akuntansi biaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.